terkena batu sehingga logam aslinya itu terkena jadi ada kekuning-kuningnya. Cuma karena memang terlalu lama dan terlalu aus, ini logam-logam ini tertutup oleh semacam lapisan-lapisan kayak karatan. Tapi emas sebenarnya tidak bisa karatan, namun ada lapisan hijau emas ini, dan kemungkinan ini emas, tapi kita belum tahu ini arca arca apa ini ya. Sulit sekali untuk menebak apakah ini dewa karena tangannya 4 ya, atau mungkin Avalokitesvara ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Kembali ya sebuah pedalaman hutan yang diduga merupakan bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Nah, ini coba kita lihat beberapa fragmen keramik Tiongkok tembikar ini banyak berceceran di lokasi ini. Misalnya di sini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini banyak telurnya semut. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian dari fragmen ya keramik Tiongkok pada masa lalu atau gerabah ya. Dan ini merupakan jejak-jejak peninggalan masa lalu. Semoga kita akan mencari yang lebih penting ya dan monumental secara artefaktual di lokasi ini. Yang konon katanya di lokasi ini pernah ada warga kampung menemukan koin kepeng Tiongkok 1 buntong ya. Nah, ini kita jadi sangat penasaran. Nah, ini teman-teman, kita juga menemukan teman-teman. Jangan sampai kita juga sambil menemukan jamur dan bertuah syarat-syarat. Mencari jamur dari tinggalan kerajaan Majapahit. Banyak sekali tanda dan penampakan selain dan kita nanti coba menghubungkan dengan berita-berita prasasti maupun literatur kuno di lokasi ini. Letak lokasi ini tepat di sebelah selatan dan timur dari Istana Majapahit yang ada di Kota Trongkang. Jadi memang ketika hujan itu ya terjadi semacam erosi yang dahulunya mungkin batu ini berada di dalam permukaan tanah, namun tergerus air bertahun-tahun. Jadi banyak sekali kemudian artefak yang berkilat, yaitu terakota ya yang bermotif seperti ini maupun ini. Nah, seperti ini ya, ini juga keramik Tiongkok ya putih ya, kemungkinan dinasti Tang atau dinasti Ming ya. Keramik Tiongkok putih ini yang dihasilkan di Gansu. Nah, ini merupakan keramik Tiongkok dinasti Tang yang disempurnakan pada masa dinasti Ming ya. Keramik putih ini ya. Kita letakkan kembali saja ya, di sini saja ya. Coba kita cari yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini luar biasa sekali. Memang beberapa para raton tidak menyebut kondisi desa-desa yang ada di Majapahit ya. Namun negara Kertagama ini memberitahukan dan mendata ada desa-desa yang digolongkan sebagai desa Kabudan atau Kasogatan, ada desa-desa yang digolongkan sebagai desa Kasaiwan ya, ada yang desa-desa yang digolongkan sebagai Waisnawa. Nah, banyak sekali teman-teman seperti ini. Nah, ada desa-desa yang digolongkan sebagai Karesian. Ada 7 buah lokasi karesian terbesar ya, yang sampai saat ini juga lokasi-lokasi itu ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan karena perubahan nama dari sebuah desa. 7 karesian yang tercatat dalam negara Kertagama antara lain adalah Sumput, Rumpit, Pilan, Butun, Jagadita, Pawitra, Pucangan ya. Dan ini merupakan 7 karesian. Mungkin Pawitra di Gunung Penanggungan ya dan Pucangan ya. Tapi kemudian Jagadita, Butun, Pilan, Sumpit ini sulit sekali saat ini ditemukan di mana lokasi-lokasi ini. Kemudian juga lokasi karesian dari segi namanya sendiri merupakan sebuah kebijaksanaan tertinggi. Kemungkinan ada di lereng-lereng atau di atas-atas gunung ya. Yang luar biasa sekali di selatan dari Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Karena Kecamatan Gondang dahulu pada negara Kertagama diberitakan bahwasanya setiap habis hujan Raja Hayam Wuruk senantiasa bertamasya ke Candimo, Cikatan, Wewe dan Siman. Kemungkinan lokasi-lokasi ini berada di selatan dari Kecamatan Gondang dan Jatirejo.
metal detektor jauh dengan ini sudah memang lereng-lereng ini jauh dari pemukiman ya, perjalanan sekitar 1 jam ya. Dan ini menjadikan kemudian lokasi-lokasi ini masih asli ya, masih sampai tidak berubah, sehingga kemudian artefak kuno dan harta-harta karun ini masih ada yang bersejarah ya. Nah, ini teman-teman, kita selain artefak kita juga menemukan gigi-gigi seperti ini, gigi binatang seperti ini. Entah gigi apa ini, tapi kelihatannya mamalia ya. Kemungkinan memang makanan orang-orang di masa lalu saja. Sedangkan lainnya tulang-tulang ini sudah semuanya sudah aus atau bekas aliran sungai atau aliran air hujan gitu ya, yang menggerus ini lantai hutan, sehingga kemudian artefak seperti keramik Tiongkok dinasti Sung ini bermunculan dan banyak sekali. Coba kita penasaran dari longsoran ini ya. Jadi kemungkinan longsoran yang tergerus air ini bisa kemudian mengungkap artefak yang berupa emas atau perak atau kain kepeng gitu ya, yang kemudian muncul di permukaan dari dalam hutan. Jadi kita tidak perlu menggali-gali biasanya, cuman memang yang sekali apakah ini bata kuno ya. Ini adalah salah satu fragmen batu bata kuno kerajaan Majapahit. Kuno ya, itu pecahan keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti maupun pecahan terbesar atau keramik lokal. Karena zaman Majapahit ini meskipun pada masa-masa akhir Majapahit, orang-orang Majapahit telah belajar pembuatan keramik yang berhasil, misalnya dengan batuan tertentu ya, misalnya di Gosari, Gresik. Ini ada semacam pakar sejarah yang meneliti bahwasanya di Gosari pernah dihasilkan semacam keramik yang berhasil. Kemudian juga belajar dari teknik berhasil di Gansu Tiongkok ya. Dan sebenarnya sebagian besar masyarakat Jawa ini masih menggunakan keramik lokal yang belum berhasil ya, yang berwarna merah, baik gentong, laya, cobek itu masih keramik ini masih belum berhasil, atau yang membuat seperti di keramik Tiongkok gitu ya, itu sudah berhasil, warnanya hijau, biru, putih gitu ya. Nah ini kan kita aliran ini ya, karena aliran ini nah di sini juga banyak sekali pecahan tembikar seperti ini yang tergerus di sini. Nah ini teman-teman, kan di aliran sungai. Jadi di sini kita akan bisa menemukan semacam keramik Tiongkok ya. Jadi keramik Tiongkok ini sudah berhasil seperti ini, dan ini merupakan tanda-tanda perdagangan yang sangat masif antara Majapahit dengan Tiongkok di Kanton, termasuk di Campa gitu ya. Nah ini sudah sangat kuno ini. Jadi glasirnya itu tipis, hijau, abu-abuan seperti telur asin ya. Nah, ini banyak sekali. Kemungkinan di lokasi ini dahulunya merupakan pemukiman yang sudah maju, pemukiman elit, masyarakat elit ya, yang sudah banyak sekali bisa membeli peralatan dari impor dari Tiongkok ya. Nah, dari Tiongkok. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini keramik lokal, kalau ini keramik lokal ya warnanya merah-merah gini, karena para wanita lokal di Jawa ini juga membuat keramik di sini. Nah, di sini juga ada keramik yang besar. Nah, ini kalau kelihatannya ini juga tempayan ya. Ada beberapa jejak keramik lokal yang semacam tempayan, ngaron, jambangan, kendi gitu ya, buli-buli, banyak sekali yang terbuat dari sini. Coba kita cari yang lainnya. Kemudian selain memang keramik Tiongkok seperti ini yang teman-teman, sini teman-teman. Ternyata ada arca teman-teman. Kelihatannya arca emas ini teman-teman. Saking kunonya sampai berwarna hijau ini teman-teman. Mungkin bisa didekatkan. Ini arca apa ya ini? Bersila. Kayaknya arca Siwa Mahadewa ini teman-teman ya.
agak teratai ya teman-teman. Misterius ini. Apa Lepidoptera atau Sirma Mahadeva ya teman-teman? Kok ada, kita tidak sengaja. kok ada kuning-kuning emas ya? Kelihatannya kuning-kuning ini yang asli terkena batu sehingga logam aslinya itu terkena jadi ada kekuning-kuningnya. Cuma karena memang terlalu lama dan terlalu aus, ini logam-logam ini tertutup oleh semacam lapisan-lapisan kayak karatan. Tapi emas sebenarnya tidak bisa karatan, namun ada lapisan hijau emas ini. Kemungkinan ini emas, tapi kita belum tahu ini arca arca apa ini ya, sulit sekali untuk menebak apakah ini Dewa Siwa karena tangannya 4 ya, atau mungkin Lepidoptera ya. Teman-teman, nanti kita lanjutkan ya video selanjutnya, coba kita cari tahu tentang arca ini dan sangat luar biasa sekali. Kita jarang menemukan arca emas seperti ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya.